wabarakatuh. Saya Skiza Ahmadiani dengan NIM 221010220055 dari kelas Farmasi B, program studi SF Farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem protein dan replikasi DNA. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah biologi sel molekuler. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang replikasi DNA dan sintesis protein. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA pada sel. Replikasi DNA terjadi sebelum pembuahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA pada eukariota. Waktu terjadinya replikasi DNA telah diatur, yaitu pada fase S siklus sel dan sebelum mitosis atau meiosis 1. Baik, replikasi DNA dan sintesis protein adalah dua hal yang dilakukan sebelum pembelahan sel. Replikasi DNA dan sintesis protein bertujuan untuk menghasilkan segala sesuatu dalam sel menjadi 2 kali lipat untuk keperluan pembelahan sel. Dalam replikasi DNA dan sintesis protein, istilah penyalinan kode gen diartikan sebagai pembentukan DNA atau RNA baru yang memiliki basa nitrogen yang berlawanan dengan DNA atau RNA yang disalin. Baik, pada proses replikasi DNA terdapat berbagai macam model. Yang pertama ada model konservatif, yaitu DNA induk menghasilkan DNA yang baru secara utuh. Yang kedua ada model semi-konservatif, yaitu DNA induk jadi 2 buah rantai. Masing-masing rantai membentuk DNA yang baru. Baik, seperti pada gambar, proses replikasi DNA menurut model semi-konservatif. Yang pertama, DNA yang akan direplikasi. Diputus ikatan hidrogennya oleh helikase memenuhi aturan downstream, yaitu dari arah 3 ke 5 DNA awal. Lalu diluruskan oleh topoisomerase. Yang kedua, DNA polimerase kemudian mulai membentuk salinan DNA baru dari titik promoter ke titik terminator, dari titik awal atau ke titik akhir, memenuhi aturan downstream. Pada rantai berarah 3 ke 5, replikasi DNA berjalan kontinu atau tidak terputus, disebut juga dengan leading strands. Lalu pada rantai berarah 5 ke 3, replikasi DNA berjalan diskontinu atau terputus, yang disebut juga dengan leading strands. Rantai yang mengalami leading strands menghasilkan fragmen terputus-putus yang disebut fragmen Okazaki. Lalu fragmen Okazaki kemudian diperbaiki oleh helikase agar DNA baru dapat terbentuk seperti normal. Selanjutnya, sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan asam amino melalui kode gen yang dibuat DNA. Tahap sintesis protein terdiri dari 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah pembentukan mRNA oleh DNA sense di inti sel. Lalu yang kedua, translasi adalah penerjemahan mRNA oleh tRNA di ribosom. Baik, seperti tabel yang ada di samping, subtahap dari transkripsi dan translasi ada 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Jadi komponen-komponen yang bekerja dalam sintesis protein antara lain ada mRNA, RNAD, rRNA, tRNA, enzim RNA polimerase, enzim aminoasil, tRNA sinetase, dan enzim peptidil transferase. Lalu, proses transkripsi terjadi di inti sel. mRNA dibuat untuk menyalin rantai DNA yang disebut DNA sense atau kodogen. Rantai DNA lawan yang tidak disalin disebut DNA antisense. mRNA dibuat menggunakan RNA polimerase sehingga menghasilkan kodon. Kodon adalah urutan basa nitrogen yang merupakan salinan DNA sense atau kodogen yang mengkode asam amino tertentu. Urutan basa nitrogen kodon sama dengan DNA antisense. Asam amino dikode oleh triplet kodon, yaitu susunan 3 basa nitrogen yang menentukan jenis 20 asam amino berbeda. Lalu, proses translasi terjadi di ribosom. Yang pertama, mRNA lalu keluar dari inti sel yang berikatan dengan rRNA pada ribosom. Kedua, RNA lalu mencari start kodon AUG pada mRNA untuk memulai translasi. Pada start kodon, unit ribosom kecil dan besar bergabung. AUG mengkode metionin MET sehingga setiap protein pasti mengandung metionin. Selama translasi, tRNA mengenali kodon menggunakan antikodon, lawan kodon. Lalu asam amino dikode tRNA lalu dibentuk oleh rRNA. Lalu diikatkan dengan tRNA menggunakan aminoasil tRNA sintetase.